Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Atalah, mahasiswa Universitas Pamulang, Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer dengan NIM 201011401524, kelas 08 TPLP 002. Saya di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi yang diampu oleh dosen Bu Intan Kumalasari, Eskom Mkom. Saya akan menjelaskan tentang data forgery beserta contoh kasusnya. Yang pertama, apa sih data forgery itu? Data forgery atau pemalsuan data mengubah atau membuat data palsu untuk kepentingan tertentu. Untuk contoh kasusnya yang saya ambil adalah kasus data forgery Dieselgate oleh Volkswagen Group pada tahun 2015. Volkswagen merupakan salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia. Volkswagen didirikan pada tahun 1937 oleh pemerintahan Jerman dengan tujuan memproduksi massal mobil low budget untuk masyarakat Jerman. Di balik kesuksesan tersebut, terdapat titik gelap yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, yakni pada tahun 2015 perusahaan Volkswagen Group dituduh melakukan tindakan manipulatif terhadap hasil uji emisi kendaraan mesin diesel. Pada kasus Dieselgate, mesin diesel Volkswagen yang telah dimanipulasi dengan memasang defeat device mampu mengatur kadar nitrogen oksida dan memberikan hasil yang berbeda pada saat diuji dan saat berada di jalanan biasa. Untuk kronologinya, yang pertama, pada tahun 2014, peneliti dari University of West Virginia di Amerika Serikat menemukan mobil diesel VW menghasilkan nitrogen oksida 40 kali lebih banyak dari yang diizinkan saat diuji di jalanan. Pada tahun 2015, pada 18 September, lembaga pemerintah Amerika Serikat, Environmental Protection Agency, menuduh Volkswagen atau disingkat VW menipu tes emisi diesel menggunakan defeat device. Perangkat dipasang pada VW, Porsche, Audi, Seat, dan Skoda. 22 September, VW mengakui telah memasang perangkat lunak yang didesain untuk mengurangi emisi saat tes laboratorium di 11 juta unit mobil diesel di seluruh dunia. Saham VW langsung anjlok 40% selama 2 hari. Pada 23 September, CEO VW, Martin Winterkorn, mengundurkan diri, namun dia mengaku tidak mengetahui tentang kecurangan itu. Lalu pada tahun 2016, pada 22 April, Volkswagen mengumumkan kerugian laba bersih pada 2015. Hal ini pertama terjadi selama 20 tahun terakhir. Penyebabnya yaitu VW mesti membayar miliaran dolar AS buat mengantisipasi skandal. 28 Juni, VW setuju membayar 14,7 miliar US dollar untuk pembelian unit kembali, kompensasi, dan penalti atas kesepakatan dengan otoritas AS. Dalam kesepakatan itu, yang mencakup hanya mesin diesel 2000 cc, salah satunya mewajibkan Volkswagen membayar kompensasi hampir 500.000 pemilik mobil. 21 September 2016, investor untuk pertama kalinya membawa Volkswagen ke pengadilan Jerman dengan menuntut ganti rugi miliaran dolar AS. Investor menuduh VW gagal mengkomunikasikan krisis. Pada tahun 2017, tepatnya 11 Januari, Volkswagen dinyatakan bersalah pada 3 tuntutan di AS dan setuju membayar 4,3 miliar US dollar sebagai bagian dari perjanjian. VW menandatangani pernyataan fakta bahwa perusahaan melakukan kecurangan seperti itu. Pada 1 Februari, produsen komponen Bosch yang menyuplai komponen pada perangkat lunak penyebab Dieselgate setuju membayar nyaris 330 juta US dollar ke pemilik mobil dan dealer yang terkait. Meski begitu, Bosch tidak pernah menyatakan melakukan kesalahan. Volkswagen mengatakan bakal membayar setidaknya 1,2 miliar US dollar uang kompensasi kepada sekitar 80.000 konsumen mobil diesel VW bermesin 3000 cc. Selain itu, VW juga mesti membeli kembali mobil konsumen atau memperbaikinya. Pada 25 Agustus, pengadilan Michigan menetapkan insinyur VW James Liang di penjara 40 bulan dan denda 200.000 US dollar. 6 Desember, eksekutif VW Oliver Smith yang ditangkap saat liburan di Florida dihukum penjara 7 tahun.
Pada 2018, 27 Februari, pengadilan Jerman membuka jalan buat pelarangan mobil diesel tua digunakan di kota-kota untuk mengurangi polusi udara. 12 April, CEO merek VW Herbert Diess menggantikan CEO grup VW Matthias Müller yang sedang dibidik jaksa pengadilan. 3 Mei, mantan CEO VW yaitu Winterkorn didakwa di AS dituduh mencoba menutupi kecurangan VW. Pada 13 Juni, VW setuju membayar denda 1,1 miliar US dollar di Jerman setelah mengakui bertanggung jawab atas krisis diesel. Dieselgate saat ini sudah merugikan VW sebanyak lebih dari 27 miliar euro. Pada 18 Juni, CEO Audi, Rupert Stadler ditahan di Jerman atas tuduhan penipuan dan pencobaan menyembunyikan bukti. Pada 16 Oktober, Audi setuju membayar denda 800 juta euro. Dan pada tahun 2019, tepatnya 18 Januari, 4 manajer Audi didakwa di Amerika Serikat. 15 Maret, Komisi Sekuritas dan Bursa AS, Securities and Exchange Commission, mengumumkan aksi legal terhadap VW. Mantan CEO Winterkorn dan 4 manajer lainnya didakwa penipuan serius dan juga upaya persaingan tidak adil dan pelanggaran kepercayaan. Pada 7 Mei 2019, Porsche disetujui membayar denda 535 juta euro. 31 Juli, Stadler dan 3 mantan manajer Audi didakwa penipuan. Dan pada 24 September 2019, CEO grup VW saat ini Herbert Diess, Ketua Pengawas Dewan Direksi VW Dieter Poch, dan mantan CEO Winterkorn didakwa memanipulasi pasar. Nah, untuk pelaku di kasus ini sebenarnya ada banyak dan tidak semuanya bisa disebutkan namanya, dan hanya beberapa saja yang disebutkan. Seperti pelaku pertama itu James Liang, dia itu merupakan insinyur VW, dapat tuntutan 40 bulan penjara, denda 200.000 US dollar. Selanjutnya Martin Winterkorn, mantan CEO Volkswagen, Hans-Dieter Kemke, mantan anggota Dewan Volkswagen dengan tuntutan 6 bulan penjara. Axel Ulrich, mantan anggota Dewan Volkswagen, tuntutan 2 tahun penjara. Heinz Joachim Heldmann, mantan kepala pengembangan mesin Volkswagen dengan tuntutan 3,5 tahun. Heinz Jakob Neusser, mantan kepala pengembangan mesin di VW. Jens Hadler, mantan kepala pengembangan mesin VW. Richard Dorenkamp, mantan manajer senior pengembangan teknologi diesel. Bernd Gottweis, mantan manajer senior di Departemen Teknis VW. Oliver Schmidt, mantan eksekutif Volkswagen dengan penjara 7 tahun. Ulrich Heckenberg, mantan anggota Dewan Manajemen untuk pengembangan teknis di Audi. Jürgen Peter, mantan anggota Dewan Manajemen VW. Giovanni Pamio, mantan manajer Audi. Ada beberapa yang untuk pidananya tidak disebutkan atau masih dalam proses pengadilan. Nah, untuk upaya pencegahannya, Volkswagen telah menerapkan program kepatuhan baru untuk mencegah penipuan di masa depan. Volkswagen juga telah bekerja sama dengan otoritas pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap industri otomotif. Untuk kesimpulannya, menurut pandangan etika, tindakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut itu merupakan tindakan yang tidak etis. Seorang insinyur ataupun eksekutif di sana pun sebenarnya tidak pantas melakukan kecurangan dalam uji coba apapun. Alasannya terlebih menyangkut masalah yang bisa mempengaruhi kesehatan lingkungan dan juga kesehatan manusia. Seharusnya ketika sudah diketahui bahwa produk itu tidak sesuai batas standar, harusnya tidak dipasarkan meskipun itu akan membutuhkan biaya yang lebih banyak untuk penundaan. Hal ini tuh bisa untuk melindungi publik dan juga citra perusahaan tersebut. Ketika perusahaan tersebut terbukti melakukan kecurangan, maka tentu akan ada sanksi yang tentunya tidak murah, dan ini juga bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat ke depannya. Pendapat saya dalam kasus tersebut itu merupakan contoh nyata dari bahayanya perusahaan besar yang memanipulasi data untuk keuntungan finansial. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya regulasi yang kuat dan pengawasan terhadap industri otomotif.
Kasus Dieselgate juga menjadi pengingat bahwa konsumen harus selalu kritis terhadap informasi yang diberikan oleh perusahaan dan melakukan riset mereka sendiri sebelum membeli produk. Jadi misalnya kita ingin membeli suatu produk atau apa, kita pun juga harus kritis, harus mengumpulkan informasi dari berbagai, di internet kan sudah banyak, dan kita melakukan riset sendiri apakah produk ini tuh benar-benar sudah lolos uji atau tidak. Ya, demikian dari apa yang saya sampaikan tentang kasus Dieselgate oleh Volkswagen Group. Ya, semoga penjelasan saya jelas disampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.